Tahukah kamu kenapa pesawat yang berlubang besar ini bisa terbang? Lalu gimana sih cara kerja parfum? Dan juga kenapa selang air bisa mengalir semakin keras ketika ditekan ujungnya? Ini semua akibat fluida dinamis. Sebelumnya, kita ketahui dulu apa sih itu fluida. Nah, teman-teman, fluida adalah segala zat yang dapat mengalir, yaitu berupa zat cair dan juga gas. Dan berikutnya, apa sih fluida dinamis itu? Nah, fluida dinamis adalah fluida yang mengalir atau bergerak terhadap sekitarnya. Dalam fluida dinamis ini, setiap partikel pada fluida tersebut memiliki kecepatan untuk setiap posisinya. Jika lintasan partikel pada fluida digambarkan, akan diperoleh suatu lintasan yang dinamakan dengan garis aliran. Pada gambar dilukiskan 4 garis aliran partikel-partikel fluida. Partikel fluida pada setiap garis aliran hanya mengikuti garis aliran tersebut dan tidak berpindah ke garis aliran yang lain. Hal tersebut merupakan suatu gambaran dari aliran fluida ideal. Dalam fluida ideal, setiap aliran fluida memiliki kecepatan aliran yang sama. Juga tidak ada gaya gesek antara lapisan aliran fluida yang terdekat dengan dinding tabung atau fluida mengalir. Dengan demikian, fluida ideal adalah fluida yang tidak terpengaruh oleh gaya tekanan yang diterimanya. Artinya, volume dan massa jenisnya tidak berubah meskipun ada tekanan. Berdasarkan uraian tersebut, maka ciri-ciri yang dimiliki oleh fluida ideal yaitu alirannya bersifat tunak atau tenang. Yang kedua, aliran fluidanya bersifat incompressible atau tidak termampatkan. Artinya, tidak terjadi perubahan massa jenis selama mengalir. Yang ketiga, aliran fluidanya merupakan aliran tidak kental atau non-viskos. Artinya, fluida tersebut tidak mengalami gesekan dengan dinding fluida yang mengalir. Daniel Bernoulli, seorang fisikawan ternama pada abad ke-18, memiliki teori bahwa semakin besar kecepatan aliran pada pipa, maka semakin rendah tekanan yang fluida itu berikan pada fluida pipa, dan begitu pula sebaliknya. Pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan fluida dinamis antara lain persamaan kontinuitas, hukum Bernoulli yang membahas tekanan pada fluida dinamis, dan penerapan hukum Bernoulli. Adapun pada kegiatan belajar 1, hukum dasar fluida dinamis yang akan kita bahas adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu sendiri menyatakan bahwa jumlah aliran fluida setiap selang waktu di setiap titik yang dilewati fluida akan bernilai tetap atau konstan, di mana banyaknya fluida yang mengalir setiap saat disebut dengan debit alir, yang besarnya dapat ditentukan melalui persamaan Q sama dengan V per T, di mana Q adalah debit dengan satuan meter kubik per sekon, V adalah volume dengan satuan meter kubik, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Untuk aliran fluida yang melewati luas penampang berbeda, pada setiap penampang akan melewati debit alir yang sama. Perhatikan gambar berikut. Terdapat suatu tabung alir seperti tampak pada gambar tersebut. Air masuk dari ujung kiri dengan kecepatan V1 dan keluar di ujung kanan dengan kecepatan V2. Karena alirannya tunak dan massanya konstan, maka massa yang masuk penampang A1 harus sama dengan massa yang masuk penampang A2. Maka persamaan tersebut menjadi Q1 sama dengan Q2, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, di mana keterangannya yaitu
A1 sama dengan luas penampang 1, V1 sama dengan kecepatan pada penampang 1, A2 sama dengan luas penampang 2, dan V2 sama dengan kecepatan pada penampang 2. Persamaan ini disebut dengan persamaan kontinuitas karena fluida inkomprehensibel, yaitu massa jenisnya tidak berubah. Maka, alir debit yang masuk penampang sama dengan alir debit yang keluar dari penampang. Demikian penjelasan mengenai fluida dinamis. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.